semuanya, kembali lagi di podcast Cahaya Saga. Dan pada segmen kali ini kita fokus membahas mengenai kesehatan. Dan pada kesempatan hari ini kami kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Fajar Amansyah, SPPD Finasim. Saat ini beliau sedang terhimpun dalam Ikatan Dokter Indonesia atau IDI maupun PAPDI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Dalam Indonesia. Dan beliau merupakan lulusan dokter spesialis dari Universitas Hasanuddin Makassar dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 Fakultas Kedokteran di Universitas Hasanuddin Makassar, dan beliau pun mendapatkan anugerah yaitu kenaikan pangkat luar biasa dari Kapolri dari status Komisaris Polisi menjadi AKBP atau Ajun Komisaris Besar Polisi. Dokter Fajar, mohon izin dok untuk buka masker dulu dok. Baik, Mbak Lulu. Jadi gini dok, di beberapa media massa saya sempat membaca juga nih dok dan melihat, Masya Allah dokter mendapatkan anugerah ya dok ya. Alhamdulillah. Kenaikan pangkat luar biasa dari Kapolri, dari status Komisaris Polisi ke Ajun Komisaris Besar Polisi dok. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat dok, kenapa bisa terjadi gitu dok? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sahabat Cahaya Saga ya. Pertama-tama terima kasih udah diundang ke studio ya untuk berbagi atau sharing ya. Baik, saya senang juga karena mungkin dari sini kita akan bisa sama-sama belajar, memberikan edukasi pada masyarakat tentang bagaimana sehat dan bagaimana tentang penyakit maupun cara atau menanganinya ya. Baik. Kalau Mbak Lulu tadi menjelaskan bahwa saya dari status ya, dari pangkat barangkali ya. Pangkat, mohon maaf, pangkat dari, ya dok ya. Status, kalau status nanti jadinya tersangka ya. Baik dok. Oke, dari pangkat yang lama, pangkat komisaris polisi menjadi pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Ya, ini merupakan anugerah langsung dari yang kita hormati, yang kami hormati ya Bapak Kapolri, oleh sehubungan dengan beberapa metode ya, karena kita lihat kemarin setelah kita diombang-ambing kurang lebih 2-3 tahun ini dalam pandemi COVID-19, bersama dengan para guru dan teman-teman kita pun turut ambil bagian menjadi tim untuk mencari kira-kira solusi untuk menangani bagaimana menangani COVID-19 ya. Kita fokus pada penanganan COVID-19 yang berat Mbak. Oh, iya. Nah, jadi kalau yang ringan dan sedang yang tidak mengancam nyawa itu kita lebih fokuskan diri kepada keadaan atau beberapa keadaan penyakit pada COVID-19 yang mengancam jiwa. Nah, oleh karena itu dengan beberapa teman ya atas bimbingan guru-guru kita dan dari seluruh ya Indonesia, maka kita mencoba mencari atau membantu ya penanganan pasien yang menderita COVID berat ini dari beberapa modalitas terapi yang sudah ada. Jadi kami cuman bagian kecil aja Mbak, bagian kecil aja, tapi alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari Bapak Kapolri. Alhamdulillah. Sekali, ya. Dok. Baik dok. Seperti yang dijelaskan Dokter Fajar tadi, beliau juga fokus ya dok ya di penanganan stem cell atau seluler terapi ya dok ya. Yes. Ya, baik dok. Oke, baik. Jadi izin bertanya nih dok, kebetulan kan saat ini sudah memasuki bulan Ramadan ya dok, dan masih di pekan-pekan pertama bulan Ramadan. Dan Indonesia sendiri berdasarkan International Diabetes Federation dok, katanya Indonesia itu menempati urutan ke-7 tertinggi dari 10 negara, dan itu berstatus waspada nih dok, karena untuk jumlah penderita diabetesnya cukup tinggi dok. Betul. Nah,
di mana berarti untuk penderita diabetes di negara Indonesia sendiri ini dok, mungkin ada yang beberapa ingin bertanya atau bingung ya dok, butuh jawaban bagaimana cara untuk mengelola mau itu obat maupun pola makan dan pola hidupnya nih dok selama Ramadan, di mana itu kan berarti ada transisi nih dok di pada saat sebelum Ramadan dan Ramadan gitu dok. Mungkin bisa dijelaskan dok? Baik, ini pertanyaan baik sekali ya. Pemirsa, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih diabetes itu ya. Diabetes ya. Dari asal kata diabetes itu atau diabetes mellitus itu berasal dari bahasa Yunani Mbak Lulu ya. Di mana diabetes artinya pancuran ya. Kemudian mellitus itu ada artinya ya adalah gula atau madu. Jadi dari asal kata kita udah tahu sesuatu yang seperti pancuran tetapi manis. Nah, setelah dikait-kaitkan ini memang dialami atau merupakan salah satu gejala dari penderita diabetes, yaitu sering ke belakang ya. Kalau kita ke belakang kan seperti air mancur ya. Betul. Nah, untuk laki-laki. Nah, tetapi pancurannya itu manis ya. Jadi sangat mudah mendeteksi sebenarnya. Cara klasik ya, bahwa air seni atau urin penderita itu katanya konon kabarnya manis ya. Apa dites atau enggak ya, kan kita tidak pernah mencicip urin kita ya. Dia itu najis ya, jadi sesuatu yang tidak boleh padanya itu harus dibersihkan ya. Namun kalau pemeriksaan urinalisa maka atau memeriksa urin penderita, maka kita mendapatkan adanya molekul glukosa di dalamnya. Itulah asal kata munculnya kalimat diabetes mellitus ini. Diabetes mellitus itu merupakan suatu keadaan di mana gula darah seseorang itu melonjak tinggi, melebihi daripada normal. Baik, dok. Ya, untuk kriteria yang kita sepakati, maka gula darah yang dikatakan tinggi jika gula darah sewaktu itu di atas 200 mg per desiliter, gula darah puasa di atas 126, dan gula darah 2 jam setelah makan, ya setelah dibebani dengan pembebanan glukosa, itu juga di atas 200. Tapi bukan cuma itu Mbak Lulu, harus ada gejala klasik. Oh baik dok. Nah, jadi samping terjadi peningkatan gula darah, juga ada gejala klasik di dalamnya. Ya. Contohnya yang tadi dikatakan sering ke belakang, ya sedikit-dikit mau ke belakang nih, mau pipis, ya mau pip, ya bukan pup ya. Kalau mau pup lain lagi nih, ya kalau sedikit-sedikit mau pup itu lain lagi. Nah, ini mau pip ya ke belakang. Kemudian yang kedua sedikit-sedikit pengen makan, baru aja makan, nggak berapa lama lagi pengen makan lagi. Nah, yang disebut dengan polifagi. Kalau yang tadi itu uri. Ya. Ada lagi satu gejala klasik yang lain, yaitu polidipsi atau sedikit-sedikit haus. Mau minum lagi, meskipun misalnya musim hujan, ya seperti saat ini, kita malah sering ke belakang karena ingin membuang, ini malah suka minum, ya. Jadi ini yang kriteria tingginya kadar gula darah yang disebutkan tadi disertai dengan 3 gejala klasik utama. Oke, bagaimana insiden? Ya, kita lihat ya, insiden atau tingkat kejadian di seluruh dunia makin lama angka diabetes mellitus itu semakin tinggi. Ya, karena kita tahu Mbak Lulu ya, pola hidup itu sangat mempengaruhi, di mana kita sudah jarang banget ya melakukan olahraga yang rutin. Kemudian pola makan kita di kota-kota besar, terutama di negara-negara berkembang dan negara maju, itu kita tahu pola makan manusia itu sudah berubah. Pengennya yang praktis, ya, junk food, fast food, ya, dan beberapa makanan siap saji, di mana makanan-makanan dan minuman ini ya punya kadar gula yang tinggi. Di samping gaya hidup, kemudian kita yang cenderung banyak begadang, ya, tidak mengistirahatkan tubuh, kemudian
juga dengan stres dan polusi-polusi yang ini semua ikut berkontribusi dalam tingginya angka diabetes mellitus ini. Mungkin untuk pengantar begitu, Mbak. Mungkin tambahan juga dok, kalau misalnya keturunan juga termasuk kan? Misalnya benar sekali. ada orang tuanya atau kakeknya, neneknya penderita diabetes juga dok, apakah berpengaruh untuk keturunan selanjutnya dok? Kita tahu kita ini mewarisi semua dari orang tua ya, bukan cuma baiknya aja ya, bukan gonogini aja ya, kita juga mewarisi penyakit ya, penyakit dari yang sudah diturunkan dari kakek-kakek kita ya, orang tua kita, nenek-nenek dan keluarga besar kita. Jadi memang dikatakan faktor yang tidak kalah pentingnya adalah secara umum adalah faktor genetik atau turunan ya. Jika seseorang orang tuanya terdiagnosis menderita diabetes ya, ayah atau ibu atau keduanya, maka pasti potensi seseorang untuk mendapatkan atau menderita penyakit ini jauh lebih besar ketimbang ayah dan ibu itu tidak menderita diabetes mellitus. Ini saya kira proses alami yang sangat lumrah sekali. Ketika orang tua kita keduanya diabetes, maka kita sudah harus prepare untuk menghadapi penyakit tersebut ataupun mencegahnya dengan kiat-kiat tertentu. Oke. Berarti ini imbauan penting ya dok ya untuk para anak muda sekarang yang belum berkeluarga untuk menghindari keturunannya untuk terkena diabetes ya dok ya? Saya kira untuk jangan mencari calon yang orang tuanya diabetes, jangan juga ya Anda ya. Tapi menjaga pola hidupnya seperti itu dok. Jadi tidak selalu Mbak Lulu. Iya dok. Jika jangan sampai ini memutuskan betul. hubungan gara-gara kata dokter bapak ibunya diabetes nih. Sudah deh batal. Iya kan? Betul dok. Enggak juga, tidak semua. Tetapi ada potensi pada seseorang yang menderita diabetes untuk diturunkan pada keturunan berikut ya. Izin bertanya juga dok, mungkin untuk beberapa penderita diabetes nih dok yang sedang mengkonsumsi obat maupun insulin dok, berarti untuk penyesuaian dosisnya pada saat sebelum Ramadan kan mungkin udah ada nih dok ya dosis yang diberikan. Dan untuk penyesuaian di bulan Ramadan di mana hanya 2 kali makan ya dok ya, hanya di sahur dan berbuka seperti itu dok. Ditambah cemilan ya, tarawih dan betul dok. Post tarawih, gitu ya. Oke Mbak, makasih Mbak Lulu ya. Jadi pertanyaannya baik banget ya, menarik. Kita tahu pada saat Ramadan pada penderita diabetes, gimana sih cara untuk penyesuaian dosis maupun cara minum obat ataupun penggunaan insulin ya. Ini memang baik sekali karena ini sering ditanyakan Mbak oleh pasien-pasien kita baik di klinik maupun di rumah sakit. Nah, simpelnya pertama kita harus yakini dulu bahwa puasa ini tentu akan membawa manfaat yang luar biasa baik pada seseorang yang belum menderita diabetes, apalagi yang sudah menderita diabetes. Memang ini sesuai dengan sabda Rasul ya, berpuasalah maka kamu akan sehat. Ya Mbak ya, jadi ini dulu kita yakini bahwa puasa sama sekali bukan halangan bagi penderita diabetes untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ya. Nah, bagaimana penyesuaiannya? Nah, kita lihat Mbak, kalau pasien atau penderita diabetes itu menggunakan insulin 3 kali sebelum Ramadan 3 kali ya, artinya maka kita harus tahu kenapa 3 kali. Kebiasaan orang Indonesia adalah makan 3 kali ya. Di beberapa tempat di luar negeri juga ada yang cuman makannya 2 kali, ada juga yang sekali ya, karena keadaan tertentu ya, ketiadaan sumber pangan dan segala macam. Tapi kita alhamdulillah di Indonesia pola makan kita itu minimal 3 kali. 3 kali sehari ya. Pagi, siang, malam. Nah, ada suntikan yang memang diberikan
khusus untuk mengcover gula darah pada saat makan. Nah, ketika suntikan yang diberikan adalah 3 kali sesuai dengan jadwal makan penderita, yaitu pagi, siang, malam. Nah, pada saat kita Ramadan, bagaimana men-switch-nya? Ramadan kita hanya makan besar pada saat sahur dan pada saat berbuka. Sehingga yang tadinya 3 kali suntikan, maka otomatis akan berubah menjadi pada saat sahur saja atau buka saja, atau 2 kali dalam 24 jam. Ini, jadi yang men-switch-nya adalah yang 3 kali menjadi 2 kali, karena memang suntikan insulin ini memang mengcover gula darah pada sesaat sebelum kita makan. Jadi cara suntiknya adalah makanan sudah tersedia, Mbak, ya. Sudah berdoa nih, ya. Begitu beduk tiba, azan telah tiba, kita minum dulu. Ya, kemudian makan buah sedikit, misalnya sepotong, atau kurma, ya, sesuai anjuran Nabi, ya, sebiji. Nah, kemudian sudah disiapin makan besar, ya. Suntikan insulin ini diberikan ketika makanan sudah tersaji. Jangan suntik kemudian pergi sholat maghrib. Nah, itu ya. Jadi silakan, ada untuk pola kita di Makassar, ya. Ada yang langsung makan besar nih, balas dendam. Ya. Ada juga yang sudah tahan diri dulu. Makan makan atau minum dengan snack ataupun buah dulu, baru pergi sholat, baru nanti sebentar habis sholat baru makan besar. Nah, mungkin kalau Mbak Lulu, ya, saya ada juga yang langsung, itu juga nggak bisa. Intinya adalah ketika sudah siap makanan tersaji, makan besar, barulah pada saat itu disuntikan insulinnya. Nah, bagaimana tadi yang 3 kali, Dok? Ya kan siang sudah nggak ada, ya, karena insulin nggak boleh disuntikan pada saat kita nggak makan. Iya, Dok. Nanti akan terjadi suatu keadaan di mana gula darah melonjak rendah, ya, itu nggak bagus. Dan pada sesaat sebelum sahur. Nah, bagaimana penyesuaiannya? Untuk pasien-pasien yang terbiasa makan besar dengan dengan porsi makan yang gede, ya, saya yakin bahwa pada saat kita sahur, ya, itu biasanya porsi makan kita turun atau berkurang, ya. Kira-kira begitu, ya? Lebih sedikit gitu. Lebih sedikit. Nah, ini kebiasaan saya nih. Kalau kita habis makan sahur biasanya kan masih, ya, kadang karena mungkin belum adaptasi sehingga kita yang biasanya makan di jam 7 ini makannya di jam 4 atau kurang, ya. Sehingga mungkin masih ada sisa semalam. Habis buka puasa, habis tarawih kita ngemil lagi, makan lagi, sebelum sholat malam lagi kita makan lagi, snack lagi, sehingga kadang kita porsi makan kita berkurang. Bagaimana dosisnya itu boleh kita sesuaikan, ya. Bagi pasien yang sudah menggunakan insulin biasanya udah tahu. Kalau udah naik nih, makan saya kurang, maka saya kurangin juga sekian strip. Ya, mereka biasanya udah paham tuh, karena rata-rata pasien atau penderita diabetes itu udah memiliki alat glukotes, ya, alat tes gula darah yang portable di rumah. Nah, itu bagi mereka yang yang menggunakan insulin. Nah, bagaimana dengan yang menggunakan obat minum? Ini kurang lebih sama juga, karena prinsipnya beberapa obat minum itu dibuat untuk mentoleransi gula darah atau kelonjakan gula darah pada saat mereka makan. Ada beberapa obat yang diberikan 3 kali sehari, ya, yang disebut dengan antidiabetik oral, ya, ADO. Nah, kalau 3 kali itu pun juga menyesuaikan jadwal makan besar dari penderita. Jadi kalau mereka paginya makan, siang makan, pada waktu sebelum Ramadan dan malam makan juga, maka pasti beberapa obat yang diberikan oleh dokter itu ada juga yang diberikan 3 kali. Nah, ketika kita buka puasa, memasuki Ramadan ini, maka obat juga itu bergeser dari 3 kali menjadi 2 kali. Ada juga obat yang hanya 1 kali sehari, itu tidak akan merubah
ya, yang mereka makan 3 kali sebelum Ramadan dan pada saat Ramadan makan sahur dan buka juga tetap 1 kali. Jadi kalau yang terbaik adalah tetap berkonsultasi secara ini pada dokter atau internis, konsultan endokrin diabetes, ya. Itu sebelum adjustment atau menyesuaikan dosis maupun menyesuaikan cara pemberian pada penderita, khusus mereka yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mungkin pada para viewers maupun subscriber dok, mungkin merasa perlu konsultasi lanjut atau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, mungkin dokter bisa memberitahukan untuk tempat praktek dan jadwal prakteknya dok. Sahabat Cahaya Saga ya yang dirahmati Allah, saat ini kami berpraktek di klinik Cahaya Saga di Jalan Mongisidi, ya, itu mulai sekitar jam 5 sore sampai selesai. 5 sore dok. Ya. Untuk harinya mungkin dok di hari? Setiap hari kerja, kecuali Sabtu dan Ahad ya. Baik dok. Berarti di setiap hari kerja ya dok ya? Dari pukul 5 sore sampai selesai ya dok ya? Insya Allah. Jadi yang mau datang langsung konsultasi bersama dokter keren, dokter Fajar, itu bisa langsung ke klinik Cahaya Saga yang bertempat di Jalan Mongisidi. Tepatnya di lantai berapa dok kalau boleh tahu dok? Di lantai 2. Di lantai 2 ya dok ya? Baik dok. Terima kasih banyak dok atas waktunya dok. Terima kasih banyak atas kesempatan juga yang diberikan melalui forum ini ya, melalui diskusi yang singkat ini. Kami juga ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga dengan berpuasa maka kita akan menjadi lebih sehat pasca Ramadan nanti. Amin. Mohon maaf lahir batin sebelumnya. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Mbak Lulu ya dengan teman-teman sekalian. Insya Allah kita bisa berdiskusi di klinik ataupun secara online nanti. Baik. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak dok. Oke, untuk Sobat Cahaya Saga, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.